Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang surah An-Nas dan juga keutamaannya. Surah An-Nas di situ merupakan bagian surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang memiliki beberapa keutamaan bagi orang yang mengamalkannya. Jadi orang yang senantiasa mengamalkan atau membaca surah An-Nas tersebut, mereka akan mendapatkan beberapa keutamaan dalam mengamalkan surah An-Nas tersebut. Keutamaan yang kita ketahui di sini yaitu berkaitan dengan pelindung utama atau al-mu'awwizatain. Jadi melindungi atau perlindungan diri. Situ ya, surah An-Nas. Melindungi diri dari kejahatan, dari berbagai macam kejahatan. Salah satu contohnya misalkan kejahatan dari setan, dari jin dan juga manusia, serta dari kejahatan tukang sihir. Makanya di situ orang yang senantiasa mengamalkan surah An-Nas tersebut menjadi penyebab dari terhindarnya dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh makhluk. Khususnya di sini kejahatan setan, jin, manusia dan juga sihir. Makna dari surah An-Nas tersebut saya akan baca terlebih dahulu, kemudian saya akan artikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Artinya di situ makna yang kita bisa peroleh
makna yang kita bisa pahami dari kita membaca dan memahami surah An-Nas di sini, kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang kita minta di situ kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai manusia. Perlu kita pahami, sadari bersama, yang menguasai manusia di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ manusia tidak akan bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada yang lain tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang menguasai manusia, raja manusia. Raja manusia. Allah Subhanahu wa taala di situ merajai terhadap segala sesuatu, termasuk di situ merajai manusia. Sembahan manusia. Makanya di situ manusia mulai sadar dan mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Artinya di situ kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan yang tersembunyi. Makanya manusia di situ tidak bisa melihat setan kecuali itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud setan itu. Makanya biasanya setan di situ membisikkan sesuatu yang jahat ke dalam diri manusia. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari golongan jin dan manusia. Itulah makna yang berkaitan dengan surah An-Nas. Artinya di situ kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan dari manusia, jin, setan, dan juga tukang sihir. Berikut keutamaan orang yang mengamalkan surah An-Nas tersebut. Yang pertama di situ benteng perlindungan terkuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak ada surah yang semisal dengan Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq, dan An-Nas dalam melindungi manusia dari gangguan jin maupun manusia. Jadi di situ untuk kita senantiasa membentengi diri atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq atau disebut juga dengan Al-Mu'awwizatain, benteng perlindungan terkuat. Berkaitan dengan surah An-Nas tersebut, keutamaan mengamalkan surah An-Nas yang kedua di situ perlindungan dari sihir dan penyakit ain. Surah ini diturunkan untuk melepaskan sihir yang menimpa Rasulullah dan berkhasiat sebagai benteng dari mata dengki penyakit ain. Makanya kita senantiasa mengamalkan surah An-Nas tersebut agar supaya kita bisa terhindar dari penyakit ain. Berkaitan dengan penyakit ain, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jannih wa ainil insani hatta
nazalat al-mu'awwidhatani falamma nazalata akhadha bihima wa tarakama siwahuma. Falamma nazalata akhadha bihima wa tarakah siwahuma, rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berlindung dari jin dan ain. Ain di situ mata hasad, ya. Sampai turun Mu'awwizatain surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika dua surah tersebut turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya di situ kita senantiasa membaca surah An-Nas di sini dengan surah Al-Falaq di sini sebagai penyebab agar supaya kita bisa terhindar dari gangguan setan, dari jin dan ain mata hasad. Yang selanjutnya di situ keutamaan orang yang membaca surah An-Nas di sini membentengi diri dari bisikan setan. Dengan kita membaca surah An-Nas di sini, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya terhindar dari bisikan setan yang terkutuk. Memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, Raja dan sesembahan manusia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis kejahatan yang dibuat oleh setan yang membisikkan kejahatan tersebut ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Keutamaan orang yang senantiasa membaca surah An-Nas di sini, amalan sunnah sebelum tidur. Jadi membaca surah An-Nas, membaca surah Al-Falaq dan membaca surah Al-Ikhlas di situ, lalu meniupkannya ke telapak tangan dan mengusapkannya ke tubuh, merupakan sunnah atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur untuk perlindungan diri. Makanya Rasulullah di situ sebelum tidur beliau membaca surah An-Nas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah Al-Ikhlas di situ, kemudian meniupkannya ke telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh anggota tubuh. Itulah amalan sunnah sebelum tidur. Amalan keutamaan orang yang mengamalkan surah An-Nas yang terakhir di sini mencukupkan dari segala keburukan. Membaca surah ini bersama Al-Ikhlas dan Al-Falaq sebanyak 3 kali pada pagi dan petang akan mencukupkan diri seseorang dari segala keburukan. Artinya di situ kita senantiasa selalu ingin terhindar dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam kejahatan. Tidak ada seseorang pun yang ingin meminta kejahatan. Mereka selalu ingin meminta kebaikan dan terhindar dari kejahatan tersebut. Dalam riwayat Abdullah bin Hubaib disebutkan, jika suatu malam
Jika suatu ketika kami keluar pada malam yang hujan turun sangat deras dan malam itu sangat gelap, kami keluar mendatangi Rasulullah dan meminta beliau untuk sholat bersama kami. Ketika saya, Abdullah bin Hubaib, maksudnya di sini, menemui Rasulullah, beliau menyuruh saya bacalah. Namun saya tidak membaca apapun. Lalu beliau di situ menyuruh saya lagi untuk membaca, bacalah. Tetap saya tidak membaca apa-apa sampai kepada perintah yang ketiga kalinya. Saya lalu bertanya, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bacalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Pada waktu pagi dan petang 3 kali, karena sesungguhnya membaca itu telah dicukupkan untukmu segala sesuatu. Termasuk di sini dicukupkannya atau dihindarkannya dari berbagai macam kejahatan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Dan sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.